yang memahami kode, isyarat atau tanda, dia akan jadi pemenang dalam hidupnya. Mau makan ada tandanya. Apa tandanya orang mau makan? Cipuru, nakana Mangkasar, malupu, nasi, tambahin nasanga mandar. Orang Sulawesi Selatan betul yang bicara ini. Maksudnya ya, bahasa Toraja Bawang saya belum pakai ini. Selatan demai, toroko nakan di kebatitong. Iya dong, kita harus bangga menjadi orang Sulawesi Selatan, menjadi orang Indonesia. Saya bangga dengan identitas keindonesiaan saya. Karena yang tidak bangga dengan identitas kebangsaannya itu mudah dijajah. Orang yang bangsa yang semangat nasionalismenya tinggi tidak akan mudah dijajah. Tapi bangsa yang kehilangan jati dirinya dan akarnya mudah dijajah. Makanya kolonialisme Zionis itu suka menjajah dari dulu. Apa yang pertama kali dihilangkan dari kita? Semangat nasionalisme, cinta kepada tanah tumpah darah kita. Karena kalau kita sudah tidak sayang lagi kita punya negeri, siapa yang mau sayang? Dr. Haji Andi Erwin Baharudin, LC SH MH Jeddah. Dengan ini disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Masih lobet. Diulang lagi satu kali. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dicas. Alhamdulillahilladzi tafarrada bihayati, alhamdulillahilladzi tafarrada bibaqai, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-akhyar, sahibul musibah, sahibul hajat, wa sahibul bait, keluarga besar yang berduka pada malam hari ini atas wafatnya saudari kita, sahabat kita Maryam Ramlan binti Haji Marwangsa dalam usia 37 tahun. Masih muda ini menurut ukuran umur saya. Apalagi yang di atas saya. Kalau saya tidak salah, baru-baru ini di Tinumbu itu kecelakaan di Tamberang, itu di Sigeri, itu umurnya 33 tahun. Malam ini kita bertakziah almarhumah berusia 37 tahun. Kemarin malam saya takziah di Maros, itu umurnya 22 tahun. Kayaknya muda-muda ini. Bulan-bulan ini diambil oleh malaikat maut. Jadi tidak berlaku itu istilahnya anak muda dulu. Ali itu iya, boleh kiloloa. Kira-kira begitu. Tidak laku beri? Tidak laku. Karena kematian, kalau sudah sampai waktunya, kita mau apa? Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa nak? Apinya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apinya cari. Ya. Jangan larang anak-anak, tidak apa-apa. Saya juga dulu waktu kecil begitu. Kalau ada takziah suka lari-lari. Besarnya jadi penceramah takziah. Dan biarkan saja anak-anak kita. Jamaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudari kita Maryam Ramlan binti Haji Marwangsa ini sekarang sudah ada di alam barzah. Betul tidak? Nah, ibu-ibu jangan bayangkan alam barzah itu seperti apa itu ukurannya,
kuburan. 2x1. Jangan pikirkan itu yang digali 2x1. Barzah itu adalah satu dimensi kehidupan. Sama di dunia ini. Ada yang bekalnya, depositonya banyak sehingga hidupnya bahagia, dalam arti mau apa saja bisa. Mau terbang kemana-mana biar mahal tiket pesawat tidak pusing ji. Dia mampu beli tiket. Kemana-mana pakai mobil mewah, lengkap dengan AC-nya. Di rumahnya mewah, lengkap AC-nya, ada kolam renangnya. Banyak depositonya di bank, di beberapa bank. Kalau ditarik uangnya, pingsan itu pegawai bank, bangkrut ki bangka. Iya. Di dunia begitu tuh Bu. Macam kita, status ekonomi kita. Di barzah juga begitu. Tetapi yang membedakan kita adalah deposit amal kita. Amal soleh yang kita persiapkan menghadapi kematian. Jemaah takziah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mau cerita dulu bagaimana nih proses ini. Dua kepastian. Selalu saya ulang-ulangi di setiap saya ceramah takziah di mana saja. Ada dua kepastian yang pasti mendatangi kita sebelum kita wafat. Pasti itu. Yang pertama alamatul maut. Allah mengirimkan tanda-tanda kematian kepada kita. Dan yang kedua sakaratul maut. Itu pasti. Tidak ada yang tidak mengalami tanda dan sakaratul maut. Karena hanya itulah pintunya kita menuju barzah. Model sakaratul mautnya macam-macam. Sebab-sebab kematiannya macam-macam. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal habis melahirkan seperti almarhumah, menurut yang saya dapat informasinya. Ada yang wafat tenggelam, kecelakaan pesawat, kebakaran, sakit. Ada juga yang sehat-sehat saja. Iya kan? Allahyarham Ustadz Yahya Waloni malalas khutbah kedua, khutbah Jumat di Masjid di Minasaupa. Boleh jadi malam ini saya tidak selesai ceramah takziah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tidak tahu ini kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya satu, bagaimana kita selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Nah, ini yang kita mau bahas dulu, tanda-tanda kematian. Ada dua tanda kematian itu. Menurut penjelasan guru saya dulu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Sabuddin, menjelang wafatnya itu tanggal 6 Februari 2005. Saya selalu ulang ini karena ini boleh jadi seumur hidup saya ingat ini, momen ini. Menjelang wafatnya beliau 6 Februari 2005 yang lalu, itu menjelang Isya. Menjelang habis Isya jam 8 malam lah. 7.45, jam 7.45 menit. Kurang 15 menit jam 8 malam menurut jam waktu itu. Itu saya sorenya masih ada di rumah sakit di Wahidin. Dan beliau sehat. Impulsnya malah sudah dicabut. Jadi sudah seperti orang yang, maksudnya, wah pikiran kita ini, Gurunta ini sudah sehat, ini sudah bisa, barangkali besok atau lusa sudah tinggalkan rumah sakit. Karena sudah kelihatan bugar. Ternyata tidak. Kelihatan bugarnya itu rupanya itu isyarat bahwa malamnya beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang sakit tiba-tiba sehat, enak makannya apa, jangan kita langsung bangga, alhamdulillah sudah sembuh ini. Boleh jadi itu tanda. Itu makan-makan terakhir almarhum dan almarhumah, boleh jadi itu. Nah, apa alasan dari Gurunta? Apa kata Gurunta ini? Kamu dekat-dekat dulu. Saya kasih kau terakhir. Alamatul tanda kematian. Dalam hati saya, oh pelajaran terakhir, berarti setelah ini tidak ada pelajaran lagi. Karena kalau pelajaran terakhir, ya. Guru tadi, 1 tahun menjelang kita wafat itu, nah Tuhan mengirim tanda itu di tubuh kita ini. Apa itu Amba? Bagaimana mengidentifikasi atau mencari tahu tanda itu? Beliau menjawab, kalau sakit-sakit itulah ekormu di belakang seperti tusuk jarum sampai di kepala, biasanya muncul itu hari Jumat.
3 hari berturut-turut, biasanya sampai hari Ahad atau yang kita sebut hari Minggu. Kebanyakan orang menyebutnya atau hari Ahad. Tapi orang dulu itu, orang Bugis, Makassar, Mandar menyebut Ahad itu. Kalau di Mandar, apa namanya? Hari apa berangkat? Aloha. Hari Ahad, iya kan? Itu bahasa. Iya, itu kan Ahad. Orang dulu menyebut Ahad itu. Saya tidak tahu di negeri ini sejak kapan itu menjadi Minggu. Dulu kalender Ahad. Orang-orang dulu itu mau Bugis, mau Mandar, mau Makassar menyebut Ahad. Itu kan bahasa Arab. Hari pertama tuh Ahad. Senin, Isnani hari kedua. Selasa, hari ketiga. Rabi'an, Arba'ah hari keempat. Kamis hari kelima, illa kecuali Jumat itu istimewa. Kemudian Sabtu, Sabatun hari ketujuh, ya kan? Jadi semua itu bahasa Arab yang teradopsi ke dalam bahasa Indonesia. Ya silakan nanti mahasiswa ini mencari tahu sejak kapan itu hari Ahad berubah menjadi hari Minggu. Karena dulu orang-orang tua kita itu di kampung tidak bilang itu al Minggu, enggak. Kalau pakai daerah al-Waha, kalau orang Mandar hari Ahad, hari pertama. Atau yang kita sebutlah hari Minggu sekarang ini. Ya, 3 hari berturut-turut tuh. Kata guru kalau sudah datang isyarat itu 1 tahun lagi umurmu. Beliau hampir memastikan 1 tahun lagi umurmu. Kalau sudah datang itu, ini wiridnya. Saya secepat kilat itu ambil. Saya suka itu pakai baju sampai sekarang sih. Ada kantong ini, biasa ada catatan kecil, saya ambil lalu saya catat banyak. Dijelaskan 1 tahun. Seterusnya sampai 1 hari. Tidak mungkin saya bahas di sini karena beliau membahas juga 4 mata itu. Bayangkan puluhan tahun saya bersama beliau. Nah, 1 kali itu beliau menyampaikan itu pun yang terakhir. Inismi. Yang terakhir itu saya tangannya itu memegang saya, baru beliau mengarahkan tangan saya untuk menyentuh tulang ekornya. Orang Mandar bilang tulang kamondong. Nah karena Makassar kio-kio kapan di? Apa masa Jojomi? Apa masa Bugisnya itu? Hah? Sama jadi? Sama ji. Beliau dalam bahasa Mandar bilang begini sama saya. Mi apa pinadimu? Bagaimana perasaanmu menyentuh saya punya tulang ekor? Saya jawab, malu-malumbur ya mbak, lembek-lembek ki. Beliau bilang, kambe, kalau sudah lembek-lembek itu tulang ekor, itu nalambi 24 jam umurmu. Tidak sampai 24 jam kau punya umur itu. Ini yang ngomong, yang sudah lembek tulang ekornya. Tanpa keraguan, tanpa takut. Biasa saja beliau menyampaikan. Tidak ada kekhawatiran saya lihat di wajah beliau. Saya bilang, jangan bercanda mbak, jangan bilang, ya nak. Tidak sampai 24 jam. Lalu beliau tegaskan lagi, anda itu nalambi pukulan roh umurmu kambe tidak sampai jam 8 malam umurku itu dan betul malamnya beliau wafat 7.45. Tanda tidak ada di dunia ini yang tidak pakai tanda. La ayatil liulil albab, terdapat tanda bagi orang yang menggunakan akal dan hatinya. Jangan pakai kesombongan kita. Mati itu kan rahasia Tuhan, betul. Tuhan yang tahu kematian toh, bukan kita kan? Tapi kalau Tuhan mau bagi rahasianya kepada hamba yang dia pilih, siapa yang bisa menolak? Saya punya rahasia, Bapak Ibu nggak tahu. Tapi kalau saya mau membagi rahasia Bapak Ibu, malam ini rahasia saya misalnya saya bagi mulai sekian sampai sekarang, Anda bisa tahu dengan 1 kali ngomong, iya kan? Begitulah Allah. Allah dengan rahmatnya wasi'at kulla syai', yang menghampiri atau meliputi seluruh makhluknya, bisa saja membagi tanda itu. Dan berkali-kali saya membuktikan bahwa benar ada tanda kematian. Terakhir itu mantan gubernur kita Pak Amin Syam, sebelum beliau wafat, saya dampingi beliau. Dan memang lembek tulang ekornya. Jam 8 malam itu di Siloan ICU, saya menyentuh tulang ekor beliau, memang sudah lembek. Saya bilang sama anaknya, ya saya tidak mau keluar lagi dari ruangan ini, saya mau tinggal di sini. Sampai kapan? Sampai kapan? Pokoknya saya mau tinggal. Jam 8 malam itu saya ngomong begitu. Beliau wafat 11:53 menit, kurang 7 menit pukul 00 tahun 2023 yang lalu. Saya lupa tanggal berapa, bulan September kalau saya salah ingat, atau Oktober kah. Nanti di cross check kembali. Dan selalu saja keluarga, tetangga, sahabat, handai tolan, selalu saja menjelang wafatnya
yang dekat kepada saya, yang saya tidak ada larangan secara hukum untuk menyentuh, selalu tulang ekor itu penanda, itulah tanda terakhir. Kalau ditanya kenapa begitu, jangan pakai bertanya. Saya juga tidak bisa menjelaskan. Karena waktu guru tak dulu menjelaskan, saya tidak tanya kenapa begitu. Beliau hanya bilang, pahami ini karena ini kepastian. Oke? Itu yang pertama. Jangan muliakan Allah. Jangan datang kepada kita menjelang kita. Apa adalah tanda-tanda kematian? Maka cari tanda, cari itu tanda. Yang memahami kode, isyarat atau tanda, dia akan jadi pemenang dalam hidupnya. Mau makan ada tandanya. Apa tandanya orang mau makan? Cipuru nakana mangkasar malupu nasi tambahin nasanga mandar. Orang Sulawesi Selatan betul yang bicara ini. Maksudnya ya bahasa Toraja Bawang saya belum pakai ini. Solata demai toroko nakan di kebatitong. Iya dong, kita harus bangga menjadi orang Sulawesi Selatan, menjadi orang Indonesia. Saya bangga dengan identitas keindonesiaan saya. Karena yang tidak bangga dengan identitas kebangsaannya itu mudah dijajah. Orang yang bangsa yang semangat nasionalismenya tinggi tidak akan mudah dijajah. Tapi bangsa yang kehilangan jati dirinya dan akarnya mudah dijajah. Makanya kolonialisme Zionis itu suka menjajah dari dulu. Apa yang pertama kali dihilangkan dari kita? Semangat nasionalisme, cinta kepada tanah tumpah darah kita. Karena kalau kita sudah tidak sayang lagi kita punya negeri, siapa yang mau sayang? Nambemi? Iya, emas kita dikeruk habis-habisan itu di PT Freeport puluhan tahun. Freeport kalau sepenuhnya Indonesia miliki, selesai, tidak ada utang. Belum PT Newmont, belum PT Vale, belum yang lain-lain. Kaya bangsa ini. Tapi karena kita dijajah, nggak bisa apa-apa. Amerika bawa barang-barangnya ke Indonesia 0%. Kita ke sana 13%. Apa bukan kesoliman itu? Zolim. Tapi kenapa kita tidak bisa bikin apa-apa? Ya karena kita dijajah. Kita tergantung karena masih ada utang tuh. Jadi tidak bisa macam-macam. Iya kan? Ini mahasiswa ini dengar ini. Krisis ekonomi itu settingan tahun 97. Saya bisa menjelaskan itu secara ilmiah. Jadi kalau kita tidak merdeka, celaka kita Pak. Jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya kita harus merdeka. Hamba Allah adalah hamba yang merdeka. Siapa yang merdeka? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah takhafu wa la tahzanu. Kita tidak takut dan tidak sedih dengan apapun kecuali kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Nah, itu tanda-tanda kematian. Mau cipu. Apa ciri-ciri orang lapar? Mahasiswa saya jawab, anu Pak, berkunang-kunang penglihatan, dingin-dingin lutut, bunyi-bunyi perut, tanda orang lapar itu. Kalau sudah datang tanda itu segera makan. Mau tidur, ada tandanya. Pengajian salat maghrib dulu, pengajian baru lanjut ke sini. Ada tandanya terus. Tandanya orang mau tidur, mengantuk. Cakarundu di apa sama mengantuk. Apa cirinya orang mau tidur? Di sini berat. Ini dia diurut-urut kalau ngantuk ini. Kalau tanda mengantuk itu sudah datang, saya misalnya mau pulang ke Mandar atau mau ke Bone. Satu kali saya pulang ke Mandar. Mulai di Mandai itu saya sudah menguap. Istri saya sudah tepuk-tepuk saya punya paha. Gantian, istirahat maki dulu, mengantuk. Saya bilang tidak. Baru jam 12 malam ini, aktivis ini. Dulu kita jam 12, jam 1, jam 2 itu baru orang buka diskusi. Sampai jam 5 subuh. Dulu. Kecil ini deh, biasa aja. Tidur maki, biar saya bawa mobil. Tampok kok.
Tidak sadar umur, masih merasa anak muda seperti dulu. Depannya rumah sakit saya lewat Maro, saya tabrak trotoar. Kenapa? Karena saya tidur barangkali cuma sepersekian detik. Bum, bum. Tapi istriku, apa yang gue bilang? Kenapa saya menabrak trotoar? Karena saya tidak mengindahkan tanda yang Tuhan sudah kirim. Mengantuk maki. Kalau mengantuk istirahat dulu. Itulah kenapa ada selalu rest area nih kalau perjalanan jauh. Itu sengaja orang buat itu, pemerintah buat supaya Anda bisa istirahat. Itu tanda. Nah, ini tanda juga yang datang ini. Dalle. Ada kan Rejawa. Nah, acara selanjutnya pembagian kan Rejawa. Tanda-tanda. Tidak ada di dunia ini Pak yang tidak pakai tanda. Mau makan, mau tidur, ada tandanya. Jamaah sudah bosan mendengarkan ceramah, ada tandanya juga. Apa tandanya? Batu-batu nih, Al-Fatihah. Saya kalau khutbah Jumat sudah banyak jamaah yang batu-batu, langsung barakallahu. Kenapa tadi khutbah Ustaz tidak ada kesimpulannya? Banyak yang batu. Memang banyak orang influencer Ustaz. Apa saya tahu kan? Kukira bisa itu kode. Kalau kode langsung Al-Fatihah supaya kita berakhir. Ustaz, langsung Tommy itu mengerti. Kecuali Ustaz tidak bisa ngalena. Jemaah tasya dimuliakan Allah. Ini saya cerita tanda ini. Nah, apalagi yang namanya kematian. Ini satu tahap kehidupan. Ini kan kalau kita mau hitung-hitung ini perjalanan hidup kita. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita berasal. Wa ilaihi raji'un. Rujuk, dan kepadanya kita kembali. Rujuk. Kata rujuk. Kata Ibnu Arabi, rujuk ada dua macam. Ar-ruju' ikhtiari wa ar-ruju' ikhtiyari. Kembali sukarela, kembali karena daya paksa ajal, dan kembali sukarela. Almarhumah Maryam Ramlan binti Haji Marwansa kembali kepada Allah karena ajal. Ruju' ikhtiari. Ya. Nah, jemaah tasya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita cerita tanda, selesai tanda, atau masih ada yang mau melanjutkan tanda? Kata guru tak 1 tahun itu tanda sampai satu hari. Cari itu. Saya cuma kasih tanda pertama dengan tanda terakhir. Antaranya cari sendiri maki, jangan terlalu enak. Eloknya ikhtiar dong sedikit. Sama mahasiswa sekarang, pinjam buku, beli ke cowok. Nah bilang itu anak-anak sekarang, bodoh itu orang yang mau meminjamkan bukunya, tapi lebih bodoh lagi yang pinjam lalu kembalikan. Ini semua mini. Akal salah. Makanya saya kalau kitab atau buku, kamu beli kok. Karena kalau Anda mengusahakan itu berkah. HP-mu harga 24 juta, iPhone 16 Pro Max. Bukumu tidak ada. Pulsamu tiap bulan 200 sampai 150 ribu. Kenapa kau tidak punya buku? Cuma mau pinjam. Kaulu. Tidak mau usaha ini. Yang tidak mau usaha tidak akan berberkah. Kata Imam Syafi'i, orang-orang yang tidak merasakan pahitnya belajar tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Maka bersusah-susah masih muda, belajarlah bersungguh-sungguh. Insya Allah nanti di masa tuamu Anda akan merasakan kebahagiaan. Kira-kira begitu. Iya, nggak ada itu Pak, instan tidak ada. Kalau ada ustadz instan, sembarang tuh bilang dia yang benar, yang lain salah. Instan. Tapi yang betul-betul belajar dari ibtidaiyah sampai ke level tertinggi dan terus-menerus belajar seperti yang saya sampaikan di masjid tadi, maka insya Allah dia akan jadi manusia yang bijak sekali melihat perbedaan itu karena pengetahuannya yang luas, bacaannya luas. Bukan tidak ada pendiriannya, ada pendiriannya. Cuma karena wawasannya yang luas, dia memahami banyak pendirian itu, banyak isme-isme itu. Akhirnya dia, oh iya, ada orang salat subuh kunut cocok nih. Ada juga yang tidak kunut. Tidak perlu kita persoalkan itu. Yang harus kita persoalkan yang tidak salat subuh. Ya kan begitu? Ada orang jahar basmalahnya, ada yang tidak jahar basmalahnya, tidak usah persoalkan itu. Yang penting dia baca suratul Fatihah. Mau apa? Tidak boleh Anda paksakan itu satu pandangan sama semua orang, nggak bisa, itu nggak masuk akal. Tidak sunnatullah. Allah yang menghendaki di perbedaan ini. Coba kaji di Quran.
Jangan-jangan kita hanya membaca tapi tidak mengetahui maknanya. Apalagi tadabbur. Allah yang menginginkan kita berbeda. Ini apa susahnya bagi Tuhan kita satu ini? Tidak ada susahnya. Allah ciptakan perbedaan ini supaya apa? Kita bisa saling mempelajari, saling kenal mengenali, ta'arafu. Itu intinya. Kemudian di akhirnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Itu. Siapa itu orang bertakwa? Coba Mi, kita urai takwa itu. Belum dibahas. Takwa, ta, kaf, waw, alif. Orang pertama takwa, ta, tawadu. Ciri orang takwa, orang bertakwa tapi masih belum. Masih suka pandang enteng orang? Belum. Mengaku orang bertakwa kalau kau bangga ya, jabu berarti tadi saya sampaikan di masjid hadis Nabi itu. Ujub, takjub, selalu melihat kepada diri. Oh, nggak bisa. Anda belum sampai pada makam ketakwaan. Karena orang-orang bertakwa itu dirinya tidak ada fana wa baqa. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Apa itulah? La mawjudan, la ma'budan, la mahbuban bihaqqin illa Allah, kecuali Allah. Ya, saya pintar. Apa pintar? Kamu hanya diberi sedikit pengetahuan. Saya populer. Kamu hanya diberi sedikit kepopuleran. Satu kali saja kalau Allah mau jungkir balikan duniamu, kamu yang populer tiba-tiba hancur karena kena kasus, selesai. Iya kan? Kamu yang pejabat yang katanya hebat, tiba-tiba kena kasus korupsi, selesai pakai rompi orange. Masih iri kita. Satu kali saja kalau Allah mau. Apa yang kita mau sombongkan? Gak ada, Pak. Nabi bilang dulu guru tai, kentukmu saja mau keluar tidak bisa kau tahangi. Tahan nih. Tidak ada kita ini, Pak. Takwa, tawadu. Panjang ini ceramah kalau mau diselesaikan gini. Pengajian maghrib Isya cocok ini. Jemaah kasih yang Allah. Sampai di mana nih? Atau aduh, ya, Masya Allah anak muda. Tadi kayaknya di masjid juga hadir deh. Ini ciri-ciri orang soleh ini, Insya Allah. Ada misteri tak? Segera menikah, kiamat sudah dekat. Insya Allah deh. 2 tahun lagi Zionis hilang dari peta dunia. Amin ya Rabb. Aminkan. Iya. Demi Allah. Syekh Ahmad Yasin, pemimpin spiritual Hamas, pernah meramalkan. Ini kisah menurut Quran. 40 tahun itu. Kalau dihitung 2027. Insya Allah Zionis akan lenyap dari peta dunia. Nah, kalau hilang Israel dari peta dunia, tanda-tanda itu. Jadi segera menikah ya. Karena yang ada saja istrinya mau double. Kira-kira begitu. Bercanda deh ya. Ya, saya juga dulu suka dikasih begitu waktu masih anak muda. Ya, ini motivasi ini. Karena yang tua-tua ini selalu mau double. Maksud saya ada kesempatan. Setelah itu diracung. Bercanda, Pak Di. Jemaah tasya dimuliakan. Jadi setelah tanda itu baru masuk sakaratul. Nah kan rujuk ini. Kalau kita inna dari Allah, dari alam arwah, ya kan? Ada itu alamul arwah. Di Harvard pernah diteliti. Apa yang diteliti itu? Itu kayak orang bilang deja vu. Ya kan? Hah? Paham ya? Ini generasi Gen Z ini mengerti lah ini deja vu. Bagaimana itu menjelaskan di? Begini Pak contohnya. Misalnya saat ini saya sedang berbicara, bertemu dengan bapak-bapak. Pada saat kita bertemu ini pertama kali, kayak bagaimana ya? Kayak pertemuan ini pernah terjadi di masa lalu. Apa yang kita diskusikan ini, apa yang kita dialogkan ini, kayaknya pernah terjadi di masa lalu. Padahal belum pernah itu. Itu deja vu ya. Kira-kira begitu deh ya. Itu diteliti loh. Apa hasilnya penelitian itu? Rupanya orang yang atau ya satu, ya item yang kedua misalnya
Ada orang bisa dekat sekali berteman, padahal tidak ada hubungan darah, akrab. Pokoknya 5 kali sehari, 5 kali sehari semalam. Kalau tidak waktu telepon, rindu. Sahabat qorib, bahasa Arab lagi itu dekat. Itu teliti sama ini. Masya Allah. Apa hasil risetnya? Rupa-rupanya di alam arwah, orang yang bisa dekat di dunia ini itu dulu ruhnya sudah berinteraksi sebelumnya di alamul arwah. Itu membuktikan bahwa ada kehidupan di alam arwah. Dan kita pernah tinggal di sana. Ada yang ingat? Saya tidak ingat. Kalau ada yang ingat, balik-balik. Dari alam arwah, innalillahi, inilah innalillah kehidupan ini. Allah pindahkan lagi ke alam arham. Perutnya kita punya mama. Itu gurutta dulu. Saya percaya itu orang-orang ulama-ulama kita dulu. Itu kalau ada orang mau melahirkan, tidak laku dokter Cesar, tidak laku. Dokter Bea, tidak laku. Kenapa tidak laku? Datang aja orang sama gurutta, Puang, mau melahirkan istriku. Siapa namanya nak? Oh ya, anu Puang. Oke. Buka air. Beliau salat 2 rakaat. Allahumma. Selesai sholat, ada itu botol terbuka tutupnya. Nama Aceh doa. Al-Ikhlas 17 kali. Kemudian istighfar Nabi Yunus 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya tanya gurutta, kenapa apa hubungannya istighfar Nabi Yunus dengan perempuan yang mau melahirkan? Iya, gurutta tersenyum lalu bilang begini, silakan kau tanya ahli kandungan SPOG. Di dalam perut itu ada 3 kegelapan. Itu janin itu berbentuk huruf mim, alma itu isyarat air. Ciri-ciri orang mau melahirkan hanya ada 2. Kalau bukan air yang keluar pecah ketuban, darah itu. Maha suci Allah. Alma. Gurutta dulu hanya air. Nanti tiu, Nabi bilang musyrik. Apa musyrik? Dia tidak tahu ini. Begini kalau beragama tidak pakai akal. Tidak bisa, harus pakai otaknya. Din al-akal. Nah baca nih gurutta. Apa niatnya ya Allah? Mudah-mudahan dengan berkah istighfar Yunus ini, Nabi Yunus kan pernah meninggalkan umatnya tanpa bermusyawarah dengan Allah. Karena umatnya patotoai. Sampai Nabi Yunus di puncak kesabarannya, tidak bisa diperbaiki umat ini. Patotoai. Akhirnya beliau meninggalkan umatnya, naik kapal, pergi berlayar. Itu terjadi di malam hari. Kegelapan yang pertama, 3 kegelapan itu. Silakan tanya dokter kandungan SPOG. Kegelapan yang kedua, beliau dilempar ke tengah lautan. Itu masuk ke dalam lautan, itu kan gelap toh kalau kita menyelam. Kegelapan yang ketiga, datang ikan nun, ikan paus menelan Nabi Yunus. Setelah ikan paus tertelan, turun malaikat Jibril. Yunus, mau kau hidup di sini selama-lamanya sampai dunia kiamat di dalam perut ikan? Kata Yunus, tidak. Kalau begitu Yunus, ikuti kalimat yang diajarkan Tuhanmu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Keluar, dimuntahkan Nabi Yunus. Apa hubungannya dengan orang mau melahirkan? Kali saya dan teman-teman, istri melahirkan kita pangku. Saya bilang sama istriku, ikuti saya deh ya, dokter di depannya ini yang sudah mau, dokter Nurbani bangsawan, dokter Eka di rumah sakit Bahagia Minasopa, rumah sakitnya Pak bin Syam. Ikuti saya. La, tutup matamu, ucapkan perlahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hembuskan nafasmu, zalimin. Fu. Masuk nanai. Itu dulu guru tajari. Marahin dokter ahli kandungan bilang, "Enggak laku sesar ini kalau begini." Serius, Pak. Ada itu. Iya. Ada orang bilang, seperti kucing melahirkan. Baru mau jalan, saya katanya dulu hampir lahir di atas motor Vespa Bonte. Karena ibu saya perasaannya mau belum 7 bulan. Saya lari ke kamar mandi, tiba-tiba ada muncul sedikit. Apa yang muncul kepalaku katanya? Vespa, belum ada mobil waktu itu kodong. Masih motor Vespa. Di perjalanan ibu saya bilang, melahirkan kayak ini, mobil keluar lagi untuk cepat sampai rumah sakit. Baru itu naik, hampir di dalam perjalanan keluarlah Erwin Baharudin.
Nggak tahu apa gue bikin. Tapi sebenarnya itu kan tahara, itu bersuci, itu cebok, jangan main-main. Orang sekarang bicara bid'ah, belajar kok cebok dulu. Yang penting itu. Ini tahara, ini penting. Kita tidak tahu membersihkan diri, Itu bermasalah ke wudu. Tidak tahu masalah wudu, bermasalah ke sholat. Seterusnya seperti itu. Maka bab tahara dalam kitab-kitab fikih, bab tentang bersuci selalu ditempatkan pada pelajaran awal. Bab tahara, bab tentang bersuci. Ada mandi, wudu, tayammum. Masya Allah, diingat lagi pelajaran ibtidaiyah ini. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana ini? Sampai di mana? Tapi kasihan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali dari alam arwah ke alam arham. Kita pernah tinggal di perut ibu kita ini 9 bulan biasanya normal. Saya katanya cuma 7 bulan. Tidak sempat 7 bulan saya untung bisa hidup dengan sehat ini sampai usia menjelang 50 tahun ini masih bisa hidup dengan normal. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan masih dikasih kesempatan. Setelah dari alam arham, kita lahirlah kita ke dunia, ke alam syahada. Di dunia makin ini sudah fase ketiga. Masing-masing kita ini dijatah umur oleh Allah. Marhumat 37, anak Pak Haji ya, 37 tahun. Bayangkan bapaknya almarhumah masih hidup. Beliau tidak pernah akan membayangkan akan melihat anaknya itu dikuburkan. Semua orang tua pasti menginginkan anakku yang bawa saya ke kuburan. Pak Haji. Ya. Tidak pernah terbetik di pikiran beliau bahwa beliau lihat putrinya akan dimakamkan. Anak kita yang menguburkan kita. Tapi inilah ketentuan Allah. Memang begitu mijatanya Nata Pak Haji. Memang waktu dilahirkan perjanjiannya dengan Tuhan cuma 37 tahun. Tanpa nego. Sebenarnya bisa dinego itu di malam qadar. Nanti kita cerita rahasianya qadar itu. Bisa dinego. Sebelum keluar surat perintah ya. Karena kalau sudah keluar SK tidak bisa itu nego. 40 hari sebelum wafat kan keluar SK toh, pencabutan toh, gugur daun di Lauhul Mahfuz. Itu bisa nego, tapi setelahnya keluar nggak bisa nego. Siap-siap lagi saja. Ya Bu ya? Itu nego-nego. Yang suka ini nego-nego karena dekat-dekat pasar kiri. Suka mana? Orangnya sampai berapa ini harga? 10 rial. Pusing orang Arab, Indonesia bakhil, seke. Harga ini ibu-ibu Makassar luar biasa itu. Tidak ada Pak itu di Makkah. Yang pakai bahasa Bugis, tidak ada bahasa daerah kecuali bahasa bahasa sempo tama kita wih. Bahasa Bugis, Masya Allah, bahasa sempo. Kenapa? Karena ya orang Bugis Pak Balanca. Tapi kenyataannya lebih sering di pasar, di mall daripada di Baitullah. Karena saya suka antar jamaah. Tapi tidak ada di sini. Di sekitarnya tidak aku tahu di mana itu. Masya Allah. Wih, kenapa kita berangkat lagi Pak Haji? Baru-baru kita rasa 2 bulan yang lalu. Udah nikah. Udah nih, iya rindu. Allah. Saya dampingi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis asar ini bunyi mi HP. Ustaz, ya lagi Ustaz. Ayo pergi dulu, mau gak beli pet? Apa Ibu Haji tidak mau merasakan menunggu maghrib di Masjidil Haram sambil pandang-pandang itu Ka'bah? Kapan itu? Kapan lagi bisa itu lihat pandang-pandang Ka'bah? Usalli pada misalnya asari mustaqbilal kiblat, itu kiblat ada di depanmu maka pandangan bukan ke tempat sujud tapi ke depan. Iya kan? Katanya rindu berlama-lama kan, orang rindu suka berlama-lama. Pembalik-balik. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Masih pertama ki. Jemaah yang dimuliakan Allah. Dari alam arham syahada dunia kita lahir 37 jatahnya Nata. Apalagi yang Allah perjanjikan sebelum almarhumah lahir, umur rizki dan leknya.
Apa itu rezeki? Ya, semua hal yang kita nikmati, hasilkan, rasakan dalam hidup ini. Sandang, pangan, papan, dan semua itu. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, semua itu rezeki. Oke? Setelah sempurna dicari lagi jodohnya. Suami masih 3 orang, anak 2 laki-laki, yang kenapa bungsu perempuan, dan setelah itu ibunya wafat. Maka ini dipersiapkan Tuhan untuk meneruskan ibunya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang Allah ciptakan kebetulan sia-sia. Ada hikmahnya, Ji. Kenapa anaknya Rasulullah laki-laki mati kecil semua? Kenapa yang perempuan hidup sampai menikah? Tidak ada anak laki-laki yang sampai dewasa itu anaknya Rasulullah. Apakah itu kebetulan? Enggak, Allah sudah atur. Nabi yatim dalam kandungan. Nabi piatu umur 4 tahun, yatim piatu umur 4 tahun. Kenapa Rasulullah harus yatim piatu? Kenapa Nabi Muhammad harus ummi, tidak bisa baca tulis? Apakah itu kebetulan? Tidak. Semua ada hikmahnya. Nabi harus ummi. Kenapa dia ummi? Dia harus zero, dia harus steril, supaya tidak ada isme-isme yang masuk di kepalanya sebelum wahyu datang. Karena kalau ada memang isinya otaknya, datang wahyu, dia bisa akal-akali itu wahyu. Maka Nabi harus steril, tidak ada pengetahuannya, masuk wahyu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah perkataannya, diamnya, bicaranya, ekspresinya apapun dari Rasulullah, in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka semua perkataannya inspirasi ilahiyah. Itu berdasarkan firman Allah. Nabi tidak pernah pitikan-kanai. Berbeda kita ini manusia biasa. Iya tuh. Maka dia harus ummi. Kenapa dia harus yatim piatu? Supaya dia merasakan pahitnya hidup. Kenapa orang harus merasakan susah? Agar dia bisa mengerti orang susah. Karena kalau itu anak mulai kecil senang terus, dia tidak akan tahu rasanya susah. Kenapa kita punya orang tua dulu, kalau mau belanja, Baba minta kawan tak, kerja kau dulu. Piko jual ini, piko ini. Kenapa? Oh, kita mau melatih, kita menghargai uang. Iya tuh. Beda itu anak-anak sekarang yang dikirim itu sayang-sayang anak. Hayalos sholat. Jangan kasih bangun, masih enak udah tidurnya. Tidur udah. Dulu hayalos sholat jam 3, jam 4. Ring. Sholat. Begitu itu. Oher. Jam 4, salah. Belum goyang. Mengaji masjid, salah, belum goyang. As-salatu khairum minan naum, belum goyang. Air sau timbang, naguyur. Bangun kok. Kita bilang itu jahat, itu kejam. Tidak mau kita kasih enak-enak tidur, tidak. Nanti sekarang baru, ini pelajaran dulu kita punya orang tua supaya kita biasa bangun subuh. Supaya kita tahu itu bagaimana indahnya itu melihat matahari terbit. Masya Allah, indahnya matahari terbit. Iya. Supaya kita bisa menghargai uang. Bapak minta kawan tak berapa, 50.000. Jaga dulu warung, toko. Mau kayak ini sebentar bisa asar. Iya, cocok mi. Kan baru jam 11 pagi ini Jaga dulu toko ya, Bapak mau keluar. Kita datang menjelang asar. Bapak mau iya tunggu sampai asar dulu. 50.000. Itu kan namanya anak diminta menghargai. Kalau anak tadi kasih begitu, insya Allah dia menghargai itu. Tapi kalau asal tak ada, tidak bisa. Manja itu anak kita. Akhirnya anak-anak yang manja mentalnya rapuh, gampang dipatolo-tolo. Dia tidak punya pendirian dalam hidupnya. Masya Allah, itu kan orang tua dulu begitu. Saya aja masih dapat ini, apalagi yang orang-orang tua saya lebih tua dari saya ini. Jamaah takziah dimuliakan Allah. Oke? Dari alam arwah, akhir ke dunia, umur, rezeki, jodoh, semua ini ditentukan. Ustadz, bagaimana itu yang 3 istrinya? Ketentuannya. Saya selalu bilang sama ibu-ibu, dia itu suami kita gembok cara naik. Kalau dia ditetapkan Allah sampai 3 kali nikahannya, ada saja jalan nikah 3 kali. Ada namanya ikhtiarnya. Ada saja jalannya. Tapi biar ibu-ibu tidak, takdirnya hanya sekali.
pasti suami pun dilepaskan kemana? Insya Allah. Mana jadi tema ibu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Enak bicara Ustaz, awas kok. Enggak, jika cuma bilang lahir ke dunia, kita pindah lagi ke alam barzah. Nah, ini saya cerita terakhir. Jadi barzah itu alam fase keempat. Almarhumah sekarang sudah ada di barzah. Pertanyaannya yang terakhir, apa yang sedang beliau kerjakan di alam barzah? Jawabannya, mempertanggungjawabkan. Siapa tahu ada polisi hadir di sini sedang menjalani proses penyelidikan plus penyidikan. Kita nanti ini kalau masuk di barzah, pertanggungjawaban, diselidiki dan disidik. Tentang apa? Tentang 3 hal. Umur, rizki, jodoh, 1. Yang kedua, hablum minallah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana Allah. Maksudnya itu sholat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang berikutnya, hablum minannas. Bagaimana hubungan kemanusiaan tak termasuk utang piutang. Hati-hati baru utang piutang. Itu akan dimintai pertanggungjawaban sampai di akhirat di bawah itu. Yang terakhir, bagaimana kita hidup berdampingan dengan sesama ciptaan Tuhan yang lain ini. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah itu proses dibarzah. Setelah selesai diperiksa itu, barulah kita ditempatkan di tempatnya masing-masing sesuai dengan amal soleh. Maka bertanya mahasiswa, berapa lamakah itu orang di barzah? Tergantung amal solehmu. Semakin banyak amal solehmu, semakin sedikit kau merasakan di barzah. Semakin sebentar kau rasakan. Semakin banyak dosa-dosamu, semakin lama pula kau merasakan barzah itu. Kira-kira begitu. Aku sempit-sempit ini cerita ini. Setelah itu barzah, kita dibangkitkan ila yaumil kiamah. Jemaah tasya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, bagaimanakah itu nyawa meninggalkan tubuh? Saya mau tanya Pak Haji, orang baik ini atau kita supaya Ibu Maria ya, orang baik. Kalau begitu, kita akan cerita bagaimana orang baik dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqam. Orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah dengan perkataannya. Benar-benar dia buktikan dalam hidupnya Allah lah Tuhannya. Apa itu maksudnya Allah Tuhan? Sayyidina Ali satu kali bertanya kepada mertuanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya inti ajaran Islam." Kata Rasulullah, "Ya Abul Hasan, ittaqullaha tsumma istaqam." Bertakwalah engkau kepada Allah lalu istiqamalah. Kata Imam Ali, bagaimana penjabarannya? Bertakwa kepada Allah lalu istiqamah. Kemudian Nabi memposisikan dirinya ke kiblat, dia angkat tangannya ke langit, kemudian berdoa. Dan rupanya itulah jawaban pertanyaan menantunya. Nabi angkat tangannya berdoa, "Ilahi, wahai Tuhanku, cukuplah sebagai kemuliaan bagiku jika engkau adalah Tuhanku, dan cukuplah sebagai kebanggaan bagiku jika aku adalah hambamu. Engkau seperti yang kucintai, maka jadikan aku seperti yang kau kasihi." Nah, selesai. Lalu Imam Ali bertanya, "Apa itu jawaban pertanyaan saya tadi?" Kata Rasulullah, "Betul, itu jawaban pertanyaanmu." Jadi orang yang bertakwa summa istaqam itu, ini prinsipnya. Kita merasa mulia kalau Allah Tuhan tak. Jangan mau diperbudak manusia. Apa yang dimaksud jangan mau diperbudak manusia? Mau diatur-atur orang sekehendaknya. Bangsa ini harus mandiri, bangsa ini harus berdikari. Masa Amerika 0%, kita 13%? Enggak benar ini, Pak. Lawan itu. Mudah-mudahan pemimpin kita ini bisa memikirkan bagaimana langkah-langkah terbaik. Salah satunya cara putuskan utang luar negeri. Gak bisa, Pak. Selama orang berutang dipegang lehernya, mau kok apa? Utagi kok, mati kok, nggak bisa kok bayar toh? Iku kok, apa mau kok? Kan begitu. Banyak orang bilang keras-keras, biar keras-keras. Memang harus begini. Ya Allah, cukuplah bagiku sebagai kemuliaan jika engkau adalah Tuhanku, dan cukuplah bagiku sebagai kebanggaan jika aku adalah hambamu. Jangan mau diperbudak orang. Sama kita ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa Ki? Mau diperbudak orang? Mungkin semau-maunya orang ke kita? Gak bisa dong. Ya, gak bisa, Pak. Kita harus jadi hamba Allah yang seutuhnya. Itu maksudnya Nabi. Ittaqullaha sumas takam. Oke? Oke, Bu? Ibu-ibu majelis mau diperbudak
apapun. Ibu harus bisa menjalankan ibadahnya dengan merdeka. Iya. Selalu Jununa bilang guru tanah pasti mati gitu nak. Mau 100 tahun, mau 80 tahun, mau 70 tahun, mau 40 tahun, mau 30 mati gitu. Cuma ada dua itu pilihan kematian, mati terhormat atau mati pengecut. Kata guru tak, aku memilih mati terhormat. Kalau mau kita terhormat nak, ya hiduplah. Allah tahafu wa la tahzanu. Tidak ada takut dan tidak ada keraguan. Yang benar-benar saja hidup. Apa adanya. Tidak ada beban. Kira-kira begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Oke? Bagaimana ini orang baik ini, orang takwa ini dicabut nyawanya? Tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah rombongan para malaikat. Masya Allah. Dalam hadis diceritakan, ini almarhum anak orang baik toh? Orang baik insya Allah. 120.000 malaikat yang menjemput orang baik itu. Di mana meninggal Pak? Ibnu Sina. Oh, rumah sakitnya Umi. Rumah sakit 45 dulu. Nah beli Umi. Tatanazzalu alaihimul malaika. 110.000 rombongan itu menurut riwayat mendatangi di mana nyawa itu yang meninggal ini mau dijemput ruhnya. Kita tidak tahu di mana nanti dijemput di. Ya, kalau saya sih disuruh memilih ya jemput di tempat-tempat yang baik. Atau kalau bisa dijemput sementara sujud, kalau bisa memilih. Atau dijemput sementara ceramah, kalau bisa memilih, iya kan? Tapi kan bukan pilihan, Allah yang tentukan. Tapi sebenarnya penentuan itu tergantung juga kemauan tak. Makanya usahakan selalu jadi orang baik supaya kita meninggal di tempat yang baik, kan begitu? Betul tidak? Ayo, ini energi yang kita harus sebar, energi positif supaya ini sefrekuensi supaya ini sesuatu yang positif. Akhirnya yang positif datang kepada kita. Kira-kira begitu ya. Betul tidak Pak? Iya begitu. Di Ibnu Sina ya. Oke. Saya mau cerita sedikit. Mana itu orang yang berkawan ya? Datang 40.000 rombongan pertama. Maka terjadilah dialog Pak Haji. Siapa yang mendampingi waktu almarhumah meninggal? Pak Haji. Siapa lagi? Ada yang lain? Sekarang saya tanya, Pak Haji lihat 40.000 malaikat yang datang? Tentu tidak lihat. Karena kalau Pak Haji lihat setelah nata kita lagi yang dicabut. Buktinya beliau masih hidup. Berarti tidak lihat. Karena yang melihat malaikat datang itu hanyalah yang mau dicabut ruhnya. Karena mereka itu dibukakan tirai ya Allah. Istilahnya dalam guru tak bilang mukasyafah, terbuka tirai ke gaib, dia melihat yang gaib. Maka biasa itu orang-orang tua dulu kalau mau meninggal, saya punya nenek. Ini tante saya cerita ini, menjelang wafatnya jam 4 subuh, dia bilang sama anaknya, buka itu pintu lebar-lebar, banyak orang mau masuk. Ini kan anaknya jam 4 subuh ini, stres punya tante yang bungsu. Bilang, Umi, tidak salah lagi. Bilang, tidak nak, ini tahu saliwang, banyak orang di luar. Buka pintumu lebar-lebar, mau masuk semua itu. Tidak ada orang Umi, baru jam 4 subuh. Banyak orang buka pintumu. Orang tua ini ngotot, suruh buka pintu. Teta ini stres, dia nelpon saya. Nah, nggak ada kemanakannya Ustaz. Katanya, padahal belum tentu. Itu kalau di Timur Tengah Ustaz itu profesor loh. Gitu. Di sini tuh itu pakai baju koko Ustaz nih orang. Di Timur Tengah itu Ustaz profesor. Iya guru tuh. Nah, di sini baju koko ya Ustaz. Beda kultur. Halo, iya. Kenapa Ki? Nah, itu Pak Umi suruh buka pintu lebar-lebar. Katanya banyak orang mau masuk. Apa saya bilang? Telepon sama saudara Ta. Saya pulang sekarang. Karena begitu pelajaran tak dulu. Kalau begitu itu orang tua berarti ada minalia itu. Siapa yang dia lihat? Iya rombongan. Maka masuklah rombongan itu. Terjadi dialog. Karena kita yang berbicara, yang mau mencabut bukan bahasa manusia, bahasa malakut para malaikat. Bagaimana itu bahasa malakut Ustaz? Saya juga tidak tahu, tidak ada tempat kursusnya. Belum ada di Makassar tempat kursus, di Jakarta juga belum ada. Di mana-mana belum ada. Otomatis Pak ya, otomatis tidak usah kursus. Arang asal malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maryam Ramlan binti Haji Marwangsa. Beliau menjawab dalam bahasa para malaikat. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Bagaimana kamu Maryam Ramlan? Ya begini mi habis Caesar ya. Habis Caesar. Oh. Tapi bagus ya, kamu sudah lahirkan putrimu yang ketiga. Alhamdulillah. Ibu Maryam,
Anda tahu siapa kami rombongan yang datang ini? Saya menerima hadis Nabi. Rumah, bah, Anda adalah utusan Israel. Oh, bagus Ibu Maryam, kau mengenal kami. Bagus pelajaranmu. Oke, Ibu Maryam, kami datang ziarah sekaligus mencabut nyawa, maka bersiaplah. Begitu itu. Suatu saat nanti Ibu, ada itu lagu, suatu aku gantikan dirimu ayah. Lain togi kalau malaikat. Suatu saat nanti ku cabut nyawamu. Ada lagi suatu saat nanti ganti dengan dirimu ayah, ya kan? Malaikat lain togi redaksinya. Suatu saat nanti ku cabut nyawamu. Jago memang mako. Mau kau apa? Mati kau. Nah bilang adiknya beliau Ustaz Nur Maulana, orang kaya mati tong, orang miskin mati tong, pejabat mati tong, apalagi mantan pejabat. Itu Ustaz Nur begitu. Terkenal itu. Ya, mati. Kalau memang makin, itulah kenapa dalam surah Al-Fatihah Allah katakan Maliki Yaumiddin, raja di hari kemudian. Saya jelaskan kemarin untuk pengajian zuhur di masjid di dalam pasar itu. Kenapa Maliki Yaumiddin? Kenapa Allah raja di hari kemudian? Kenapa Allah tidak berkata saya raja di dunia sampai di hari kemudian? Kenapa Maliki Yaumiddin? Jawabannya karena di dunia ini masih ada orang yang mengaku raja. Dia raja karena boleh jadi garis keturunannya, dia raja karena hartanya, dia raja karena kekuasaannya, dia raja, dia merasa hebat. Nah bilang Tuhan, jago memang mako, raja memang mako, tapi nanti di hari kemudian Malik Yaumiddin, hanya aku yang raja, penguasa hari kemudian. Saya akan hukum adili Anda semua. Itu rahasianya Malik Yaumiddin. Ya, Tuhan tidak bilang saya raja di dunia, tidak, Malik Yaumiddin. Nah bilang Tuhan, ambil mi, raja mengkau di dunia, arung, karaeng, mi. Tapi nanti di hari kemudian tidak ada karaeng, tidak ada arung, tidak ada ata, semua ata, Abdullah, ata, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Malik Yaumiddin, itu rahasianya Malik Yaumiddin. Salah satu ya, dan masih banyak lagi yang lain. Makanya belajar tafsir ulumul Quran. Jemaah tasya dimuliakan Allah. Lanjut lagi dialognya. Bila mereka ini Pemimpin bilang beliau, bagaimana anakku kono yang baru lahir? Siapa yang mau? Bagaimana masih hidup istri tak Pak? Mana ibunya? Bapakku. Dengan beliau dulu suka antar anaknya ya kalau kontrol ya. Bapak yang baik. Itu saya tahu itu Haji, saya bisa rasakan karena anakku juga 2 perempuan. Saya bisa rasa itu anak laki-laki, bapak dengan anak perempuan. Ya, mati kiri ya, jadi kalau mati kiri itu bapak, kalau sedikit lagi kalau istri yang sekarang padahal anak-anak gitu deh. Tapi kenapa kita begitu ikut itu? Pulang. Kalau mama anak sedikit lagi, 1 jam lagi. Tapi selesai ini perkopian di warkop. Tapi kalau ada yang menelpon, papa pulang, tidak ada urusan. Itulah kedekatan ayah. Masya Allah. Apa Nabi malaikat? Bilang Maryam, anakku 3 orang tua keluarga itu Maryam, Nabi malaikat, jam aku pikirkan itu Allah takhafu wala tahzanu. Apa yang kau takutkan dan apa yang kau sedih-sedihkan? Orang tuaku, anakku, keluargaku, mamaku, bapakku. Aduh, bagaimana ini? Kau tenang-tenang saja. Tenang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka berkata para malaikat, Maryam, ini lihat. Maka Maryam melihat balasan Tuhan untuknya, jannah, surga yang tidak terfikirkan oleh pikiran. Menurut riwayat yang lain, jannah dalam ayat itu boleh jadi bukan surga dalam arti tempat kembalinya orang baik. Tapi menurut penafsir yang lain, jannah boleh jadi adalah memandang wajah kekasih tercinta kita umat Islam, Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sini. Ini tempat yang istimewa. Sini. Seketika itu yang
anaknya, melupakan orang tuanya, dia maka secepat kilat malaikat maut menarik ruhnya dari ubunnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah menghadap Tuhan dalam keadaan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hamba Tuhanmu yang salih, wadkhuli jannah, dan masuklah ke dalam surganya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis bicara maka dicabut nyawa. Setengah 10 juga. Sebelum ada orang batu, acara selanjutnya kira-kira begitu Pak Jadi. Kan ini takziah artinya hiburan. Beliau sudah mulai tersenyum. Walaupun dalam hati tidak bisa itu sedih hilang Pak. Nabi saja menangisi putra-putranya waktu wafat di waktu kecil. Waktu Khadijah wafat Nabi menangis. Aduh, tidak ada orang yang tidak bersedih kehilangan orang yang kita cintai. Mohon maaf. Ini kita bisa diskusikan. Saya mau cari tahu itu dari mana dalilnya itu. Orang-orang ini biasa di Makassar, kalau ada ini orang sudah ini orang tua meninggal tuh, atau orang yang dicintai lah. Tiba-tiba ada anaknya datang, atau suaminya atau apanya. Teriak-teriak itu orang di sekitar bilang, jangan kau kasih kena air mata. Dari mana dalilnya itu? Ada dalam Sahih Bukhari. Hadis nomor berapa? Siapa meriwayatkan? Coba kita bisa cross check. Saya bawa ini syarahnya Bukhari. Kitab Fathul Bari. Ini tadi pengajian di masjid. Syarah Sahihul Bukhari. Inilah syarah terbaik, penjelasan terbaik Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di rumah ini ada 25 jilid. Ini jilid 2 saya bawa tadi. Di mana? Di Muslim. Di mana? Tirmizi. Di mana? Hari kitab berapa? Silakan tunjukkan kalau ada. Nggak ada itu. Apa hubungannya air mata itu? Kalau mau jatuh air mata mau apa? Ada yang bisa menahan air matanya? Dan apakah air mata menyiksa? Kalau jatuh itu air mata, orang kita sedih karena mata ini meninggal, atau anak ta, atau suami ta, atau istri ta disiksa ini? Tidak ada hubungannya. Orang disiksa karena dosa-dosanya. Hei, halo. Baca kitab hadis baik-baik. Makanya jangan belajar agama di YouTube. Nggak bisa. Mohon maaf ya, kita keras-keras sedikit. Biarkan dia memeluk. Itu pelukan terakhir. Itu tanda cinta. Nabi menangis. Ibrahim. Ada sahabat, kenapa kita menangis? Nabi katakan ini bukan ratapan, ini tangis kasih sayang. Ada orang bisa tahan air matanya? Enggak ada Pak, sakit dada. Nggak bisa, ini manusiawi, ini fitrah. Yang dilarang oleh agama adalah meratap, merauh, menyesali takdir Allah. Kenapa kodok ini coba tidak sesar dan aku tidak mati gitu? Nggak boleh, haram. Kenapa kodok tadi ini anakku keluar kalau tidak keluar ada tabrak di bentor, haram. Itu sudah ketentuannya. Biar di tempat tidur kalau mati ki. Gitu. Tapi sekedar bersedih. Bagaimana ceritanya? Tidak bisa kita bersedih. Nabi bersedih. Itu lafaz doa ada buka, kata buka itu kan tangisan. Ini saya bicara arah ya. Masya Allah. Jadi silakan bersedih. Jangan meratap. Saya pikir itu Pak Haji. Kalau ikhlas ki, suaminya ikhlas, orang tuanya ikhlas, kita berkata, anakku Maria, mulai kamu dilahirkan nak, sampai kau saya besarkan, sampai kamu saya nikahkan, sampai kau melahirkan anak-anak, tidak ada dosa saya ikhlas nak. Kalau ada, maafkan nak, karena pasti ada salahnya. Maafkan. Suami maafkan istrinya. Istri kalau suami wafat maafkan suami. Tidak ada suami sempurna, tidak ada juga istri sempurna. Pasti ada dosanya suami. Nah pokoknya itu mah coko-coko doe. Nama Ustad singkam maji. Jadi saya juga biasa begitu. Pulang gini ceramah tuh dibuka dulu amplop. Tidak usah muna lah. Woi, ku joko doe. Sit. Ada 6 bulan itu macoko kan. Ku taruh di bawah karpe oto.
Tolong. Tempat paling aman oto. Kita yang urus, kita yang cuci tuh. Aman. Satu kali istri saya karena kerja di Kalla, di Ratulangi itu semua Kalla beton, dapat door press, pembersih. Apa itu pembersih karpet? Vakum. Biar misalnya bocor ini nih. Ustadz manusia tonji kok dong. Jangan kau soal Ustadz sok suci ya sikam aja podo wae. Saya lagi baca-baca buku itu hari Sabtu. Kan enggak kantor kalau Sabtu, nah bilang istriku. Kak, iya kenapa? Jam maki bawa ke depan keluar mobil di biar saya bersuci. Saya mau coba ini vakum. Saya dengan santainya bilang, tak lupa Kak. Iya, mantap. Berarti 45.000 atau 35.000 bisa dipakai di warkop toh? Nah, oke, bersihkan. Lagi enak-enaknya saya baca buku minum kopi, tiba-tiba masih istriku. Tuan sial, setengah perulah ketahuan. Weh, nah hitung di depanku 1, 2, 3, 4, 5, 1 1, 2, 3, 2 hampir 6 juta. Mau apa ini uang hampir 6 juta Kak? Kenapa ada uang begini? Tidak ada istri yang lain. Pintar gak? Saya bilang, ada kitab sudah kupesan dari Beirut. Kalau saya minta sama kita ke juta-juta ini pasti susah dulu, susah proposal ini di ACC. Jadi terpaksa mau cokok apa kita cokok? Amplop. Siapa aja ki cokok-cokok amplop? Harley. Biar ikhlas di beliau saya usah dibeli lewat senior kita. Kan begitu permainan di warkop waktu masih anak muda gini. Nih, kumpul pakai di warkop sudah ceramah. Nah, bilang senior kah? Buka sebuah amplopmu. Buka sebuah amplop. Siapa yang paling banyak isinya dia mah traktir. Begitu dulu. Usah dibeli lewat serta manggo. Dulu. Pokoknya siapa paling banyak nah ajar bagi senior nanti dek kau masih anak muda kau ini masih bebas kau ini atur amplop ku ajar kau kalau nanti ada istrimu belajar kau coko maksudnya Ustaz kalau 3 isinya coko 1 simpan 2 kalau 5 isinya coko 2 setor 3 kalau 1 Ustaz coko 3 kasih 7 wah tetap harus lebih banyak ke istri itu tombi kita ikuti astagfirullah kedapatan. Memang istri tidak bisa dibohongi Pak. Ada saja caranya. Allah kasih bocor maka bapak jangan coba bohong istrinya. Karena sepandai apapun kita macoko pasti ketahuan. Oke, jamaah tasya dimuliakan Allah Subhanahu. Itu tadi canda-canda, tapi ini kisah nyata, pelajaran untuk saya dan kita semua. Wih, direkam kini nih, nah nonton nanti Harley, songkolo ini, nah bocorkan lagi. Biar Ustaz, kayak kita yang bilang ikhlas aja. Oke, jamaah tasya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya? Oke, gitu ya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa bagi kesimpulan kalau gini ibu-ibu belum makan barangkali. Kalau saya sudah mau makan, kalau saya makan jam 5 tidak makan malam mak kecuali kami. Kesimpulan ceramah tak saya pada malam hari ini, kalau mau selama dunia akhirat 3 saja pada Allah, perbaiki sholat tak semua di tanya ke mahasiswa begini, Pak apa bisa sholat subuh jam 7? Siapa tahu ada yang bertanya di sini, bisa salat subuh jam 7, biar jam 10, silahkan. Hah? Maksudnya? Kalau Anda terlambat bangun tuh. Halo, besti, brother. Kewajiban salat subuh melekat kepada kita sampai kita menunaikannya hari itu. Jangan tidak salat subuh. Tidak apa-apa jam 7, jam 8, yang penting istiqomah. Insya Allah. Ada dulu saya punya mahasiswi. Jam 7 salat subuhnya. 6 bulan itu dia istiqamah jam 7 naik jam 6. 1 tahun dia istiqamah jam 6, sekarang dia salat subuh di masjid. Tidak ada yang tidak mustahil kalau kita mau berikhtiar. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang langsung jam 5 subuh, tidak ada Pak, kecuali anak pesantren. Memang dilatih jam 3 bangun nih. Iya toh? Iya. Maka ustadz tidak boleh mengukur dirinya kepada orang. Tidak boleh kita pakai kacamata kalau dikata orang beda ukuran. Tidak bisa. Makanya itu guruku selalu dulu bilang begini, Erwin, Ipuang.
nanti kalau kau cari istri, syaratnya jangan yang pakai jilbab. Hah? Maksudnya puang, jangan kau cari istri yang pakai kudung. Iya, siap. Yang kedua, kau jangan cari istri alumni pesantren. Maksudnya puang. Kalau semua alumni pesantren cari alumni pesantren, siapa yang mau dakwah itu alumni SMK? Alumni SMA. Iya kan? Itu saya punya guru unik-unik juga orangnya. Makanya di kepala aku ini tidak pernah itu masuk di akalku yang pakai jilbab. Maksudnya, kan guru tak bilang jangan pakai jilbab. Saya ketemu istriku tidak pakai kudung. Ini cocok di dakwah ini. Alhamdulillah sekarang sudah berhijab. Iya tak? Artinya sentuh semua orang. Boleh jadi yang sholat subuh jam 7 tapi dengan air mata yang menetes karena keikhlasannya, cuma karena ketidakmampuan bangun subuh, tapi dia ikhlas jam 7 lebih mulia daripada yang sholat subuh awal waktu. Kita tidak tahu, jangan pandangin orang. Tetapi memang sholat subuh awal waktu itu istimewa karena itu kelas bisnis. Jam 6 kelas ekonomi, jam 7 kelas prasejahtera. Tapi tidak apa-apa, prasejahtera jadi dulu orang, baru naik ekonomi, baru naik di bisnis. Yang penting istiqomah. Jadi kesimpulan yang pertama malam ini, hablum minallah, jaga hubungan kita kepada Allah. Baik. Yang 40 tahun ke atas, kalau bisa, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Allah memerintahkan kita untuk memelihara salat-salat kita. Memelihara di situ termasuk rawatibnya. Jangan sholat subuh tanpa qabliyah subuh. Jangan sholat zuhur tanpa qabliyah dan ba'diyah zuhur. Jangan sholat asar tanpa qabliyah asar. Jangan sholat maghrib tanpa ba'diyah maghrib. Dan jangan sholat isya tanpa ba'diyah isya. Ustaz, apa? Kalau jam 7 kau bangun, qabliyah subuh kan juga Ustaz? Terlambat kau itu siapa kau bilang tidak terlambat? Kutu. Bercanda ya? Saya bilang, biar jam 7, jam 8 kalau Anda bangun, sikat gigi, berwudu, azan. Jangan pakai toa. Kalau lewat nih waktu. Azan dalam kamar tas saja. Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum, salatu khairum minan naum. Nabi bilang adik salatu khairum minan naum lewat nih. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jam 8 ini lah. Usalli fala subhi qabliyatan Allah. Tidak apa-apa. Allahu Akbar. Selesai 2 rakaat. Usalli fala subhi Allah. Tidak apa-apa. Anda istiqamah. Awalnya jam 8. Insya Allah 1 tahun, 2 tahun atau 6 bulan sudah jam 5. Oke? Oke. Yang kedua, hablum minan nas. Jaga silaturahmi kita. Nah bilang orang, Ustaz, apa? Kenapa kita selalu pergi umroh? Kau Ustaz ki, ada tonju Ustaz tidak di Kobi. Kenapa kita di Kobi ki? Kau bagus silaturahmiku. Iya tak? Iya tak? Rizki itu bukan cuma oleh saudara, itu rizki juga, betul tidak? Maka perbaiki silaturahmi kita. Kalau banyak teman tak kaya ki, apa artinya kaya? Banyak saudara tak, betul tidak? Nanti kalau datang mau belanja di pasar Penampu, setidaknya bisa didiskon tuh. Ustaz tahu ini Ustaz. Berapa ini? 16.000, bisa 10.000. Bisa Ustaz, ambil ini kalau kita. Modus. Saya bercanda Bu, hablum minan nas. Perbaiki silaturahmi. Kenapa? Orang yang bagus silaturahminya, murah rezekinya. Orang yang murah rezekinya dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya silaturahmi. Berhubunganlah dengan manusia. Yang terakhir, hablum minal alam, jaga hubungan kita kepada sesama ciptaan Tuhan yang lain. Ada ibu-ibu di sini yang banyak bunga-bunga. Ada juga pelihara bunga. Langsung sikau lain hati karena kita makutu tumbuhan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kalau tidak sanggup kita pelihara bunga, kasih tetangga yang mau pelihara. Tetap kasih Pak RT, Pak RW. Nah bikin kali lorong apa itu? Wisata. Masih ada sih kalau lorong wisata ini? Masih ji. Nak bilangi api lanjutkan itu dan pemantau yang bagus. Kenapa kau tidak mau dilanjutkan kalau bagus di? Biar ada api ini ku bilang ji ke kepanakanku. Ini dong. Inilah kurangnya kita. Setiap pemimpin kalau muncul nanggap yang di belakang yang tidak bagus, kan tidak ada yang sempurna. Yang bagus dilanjutkan, yang tidak bagus
baiki. Karena pemimpin yang sekarang juga belum tentu sempurna. Boleh jadi ada yang kurang bagus. Yang berikutnya nanti baiki. Itu kelebihannya Orde Baru karena kesinambungan. Saya pikir ini sudah ini 9:30. Cakar dulu nih ibu-ibu ya. Mau dibuka juga ini yang browser yang transparan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ada berkahnya. Pak Haji, ikhlaskan anata. Kalau ada dosa-dosanya, maafkan. Insya Allah beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya orang yang wafat menjelang dan setelah melahirkan, biasanya dia syahidah. Syahidah. Orang-orang yang tergolong mati syahid dan orang yang mati syahid itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya yang ini menjadi tanda mata dari almarhumah. Artinya Pak, memang meninggal Pak, tapi ada anak perempuanku yang insya Allah tidak ada bedanya denganku. Dialah penggantiku menjadi penunjuk mata suami dan saudaranya. Kira-kira seperti itu Pak. Jamaah tasya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya akhiri, saya mau kasih amalan. Ada yang mau enak sakaratul mautnya seperti yang tadi saya ceritakan itu? Semualah. Kalau ada yang tidak mau terliwa-liwa, berarti tidak mau mati itu. Semua mau enak mati tak tahu? Pastilah. Syaratnya cuma itu tadi. Ittaqullaha summa istaqam. Bertakwalah kepada Allah lalu istiqamalah. Orang bertakwa hanya ada 4 ciri utamanya. Yang pertama taknya tawadu, yang kedua kafnya qanaah, dia selalu mensyukuri hidupnya, tidak berlebih-lebihan, tidak rakus. Pokoknya alhamdulillah, apa aja alhamdulillah. Kita bisa hidup dengan baik ini. Yang berikutnya wara, dia hidupnya hati-hati, dan terakhir alifnya itu ikhlas. Itu ciri orang takwa. Ada 4 ciri orang takwa ya. Kesimpulan yang pertama, dia rendah hati, dia wara, tawadu, kaf qanaah, wa-nya wara, alifnya itu ikhlas. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, pelihara silaturahmi tak dengan baik kepada sesama, dan yang terakhir, jaga hubungan tak kepada sesama ciptaan Tuhan yang lain. Mari kita hidup saling tolong menolong, saling menyokong. Jangan lihat apa agamanya, jangan lihat dia suku apa atau apa kelompoknya, jangan lihat itu. Kalau ada manusia yang butuh pertolongan, tolonglah dia tanpa melihat apa statusnya, karena Allah juga tidak memilih-milih hambanya yang taat dan yang tidak taat untuk diberi rizki. Allah Rahman kepada seluruh makhluknya di dunia, tapi rahimnya Allah hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dekat kepadanya di dunia dan di akhirat. Al-hadhihi niyah. Saya belum kasih amalan dia. Jadi malam Jumat itu habis sholat maghrib dan habis ba'diyah maghrib, Bapak berdiri lagi 2 rakaat. Usalli sunnatal hifzul iman. Kita niat sholat hifzul iman, memelihara iman. Raka'ataini, 2 rakaat mustaqbilal kiblati, hadap kiblat karena Allah. Setelah itu takbir, sholat seperti biasa. Baca Fatihah dan baca surah Az-Zalzalah 7 kali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ustadz saya nggak hafal itu surah, boleh memegang Quran atau apa saja yang ada surah Az-Zalzalah di situ. Yang kedua, setelah Fatihah ada surah Al-Ikhlas 7 kali. Qul huwallahu ahad. Ustaz tidak ku hafal ke laut maki. Taliwa-liwa itu kalau qul huwallahu enggak dihafal. Kalau Az-Zalzalah masih masuk akal. Kalau Al-Ikhlas masih tidak hafal. Hafallah insyaallah ya, karena tidak pendek, tidak panjang. Tapi jangan pandang enteng qul huwallahu. Dia pendek itu tapi masyaallah. Sepertiganya Al-Quran itu, karena itu surah Tauhid. Kenapa Az-Zalzalah dan Al-Ikhlas? Az-Zalzalah itu bermakna goncangan. Kita berharap agar pada detik sakaratul maut kita Allah tidak menggoncang kita, goncangan iman dan goncangan sakaratul maut. Kenapa surah Al-Ikhlas kita baca qul huwallahu ahad? Karena itu adalah surah Tauhid. Kita berharap di akhir hidup kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, itu saja oleh-oleh dari saya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca 4 surah, Al-Fatihah, Al-Qadar, Ayatul Kursi dan Trikul, dan kita sedekahkan pahalanya. Kita niatkan untuk almarhumah Maryam Ramlan binti Haji Marwangsa. Ala hadhihi niyah wa khususan ila ruhana Maryam Ramlan binti Haji Marwangsa. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. وخصوصا إلى روحنا مريم رملان binti Haji Marwan Shah برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى الأحسان الحال. اللهم يا مالك الرقاب يا هازم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وآله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان. آمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان. آمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان. آمين. الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. صلى الله على محمد وآل محمد. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين برحمتك. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada tadi saya lupa tadi saya bilang itu umur bisa dinego sebelum keluar surat perintah atau 40 hari sebelum daun kita gugur di Lauhil Mahfuz, begitu menurut hadis. Di mana dinego? Pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni min kulli am, untuk mengurusi semua urusan. Pada malam itu turunlah para malaikat beserta para ruh untuk mengurusi semua urusan dengan izin Allah. Apa yang diurus? Semua hal termasuk umur. Jadi guru bilang begini di Makkah kepada saya, Erwin, ini guruku yang di Makkah. Erwin, kalau malam qadar tidak perlu banyak doamu nak. Satu saja doamu. Apa itu Syekh? Kata beliau, angkat tanganmu kemudian malam qadar itu malam ganjil. Ya Allah, panjangkanlah umurku beserta orang-orang yang aku cintai dan mencintaiku, yang aku kenal dan mengenalku sampai Ramadan berikutnya. Nabi, saya tanya sama guru saya, kenapa satu Ramadan jadi minta bukan 10 Ramadan? Isengnya lemu. Satu mau Ramadan. Kalau masih hidup nanti Ramadan berikutnya, nak minta lagi Ramadan berikutnya sampai Allah menetapkan keputusannya. Karena malam itu semua bisa dinego, semua bisa dilobi, termasuk umur. Tapi dengan syarat belum gugur daun di Lauhil Mahfuz. Artinya apa? Tidak ada di antara kita yang tahu ini gugur daun atau tidak. Selama itu belum gugur, minta doalah panjang umur sampai Ramadan, dan di malam qadar berdoalah kepada Allah. Saya sudah mengamalkan itu kurang lebih 30 tahun. Boleh jadi saya masih hidup sampai saat sekarang ini karena berkah doa saya di setiap malam-malam qadar di bulan Ramadan itu, sampai Allah menentukan takdir
takdirnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.